Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Farezi dan ini teman saya Fadli Hafiz dan kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita di sini akan mempelajari tentang civis pacem parabellum. Apa arti dari civis pacem parabellum? Ketika belajar filsafat, kita pasti bertemu dengan istilah ini. Tetapi apa maksud dari istilah ini? Jadi civis pacem parabellum adalah istilah Latin yang artinya, jika kau mendapatkan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Tidak diketahui siapa yang menciptakan peribahasa ini, tapi banyak yang meyakini bahwa peribahasa ini dikutip dari penulis Romawi yaitu Publius Flavius Vegetius Renatus dan di bukunya Ictior Qui Desiderat Pacem Praeperet Bellum. Frasa civis pacem parabellum diadaptasi dari pernyataan yang ditemukan dalam traktat penulis Latin Publius Flavius Vegetius Renatus De Re Militari abad keempat dan abad kelima Masehi, di mana ungkapan yang sebenarnya adalah Ictior Qui Desiderat Pacem Praeperet Bellum. Karena itu biarlah dia yang menginginkan perdamaian bersiap untuk perang. Nah, setelah kita tahu apa arti dari civis pacem parabellum, kita akan mencari tahu siapakah Flavius Vegetius Renatus itu. Publius Flavius Vegetius Renatus adalah penulis militer dari kerajaan Romawi abad keempat. Beliau menulis dua mahakarya yang berjudul Epitome Rei Militaris atau sering disebut Diri Militari dan Digesta Artis Mulo Medicinae yang berisi tentang sebuah petunjuk pengobatan untuk dokter hewan. Di samping ini adalah gambar dari buku kedua Vegetius yang berjudul Mulo Medicina dan tersimpan dalam perpustakaan Bibliotheca Medica Laurentiana Library. Epitome Vegetius berfokus pada organisasi militer dan bagaimana bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam perang. Vegetius menjelaskan bagaimana seseorang harus membentengi dan mengatur camp, bagaimana melatih pasukan, bagaimana menangani pasukan yang tidak disiplin, bagaimana menangani pertempuran, bagaimana berbaris, mengukur formasi, dan banyak metode lainnya untuk mempromosikan organisasi dan keberanian dalam legium. Berikut adalah berbagai organisasi militer yang menggunakan frasa ini sebagai semboyannya. Yang pertama ada Royal Navy, The Norwegia Academy Militer, Lohata Army Pertempuran Sekolah Afrika Selatan, RAF Spade Adam, US Navy Destroyer Squadron 1 Commodore, the United States Naval Academy Class of 1966, the 96th Communications Squadron based at Eglin AFB, the 414th Infantry Regiment based at Joint Base Lewis McChord, the 302 Security Forces Squadron Peterson AFB Colorado, dan yang terakhir the 20 Marine Regiment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadli Hafiz. Dengan istilah civis pacem parabellum, istilah tersebut menghasilkan ide-ide yang berbeda dalam sejumlah bahasa, yaitu civis bellum para pacem. Louis Anthony Fauvelet de Borin. Semua orang tahu pepatah itu. Seandainya Bonaparte menjadi seorang sarjana Latin, dia mungkin akan membaliknya dan berkata civis bellum para pacem. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang merencanakan perang harus membuat negara lain lengah dengan melakukan perdamaian.
Ide dari istilah civis pacem para bellum dari Andrew Carnegie. Persenjataan besar di darat dan air ini dipertahankan sebagai sarana, bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegah perang. Ada cara yang lebih aman. Ini hanya membutuhkan persetujuan dan niat baik dari pemerintah. Hari ini mereka berkata, jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Kongres ini mengatakan atas nama rakyat, civis pacem para pactum. Jika Anda menginginkan perdamaian, setuju untuk menjaga perdamaian. Ide dari istilah civis pacem para bellum. Richard Grayling 1853 sampai 1929. Jika Anda menginginkan perdamaian, berperang. Ketika semua cara lain gagal, pembebasan dunia dari dominasi militer dalam kasus yang ekstrim hanya dapat terjadi melalui pertempuran. Menggantikan civis pacem para bellum, prinsip yang terdengar serupa, mungkin menjadi suatu kebutuhan, civis pacem fac bellum. Ide dari istilah civis pacem para bellum. Civis pacem para pacem, jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perdamaian. Barthélemy Prosper Enfantin. Peperangan besar pada abad ke-19 dan abad ke-20 ditentang oleh filosofi pasifisme yang pada abad ke-19 dikaitkan dengan sosialisme awal. Meskipun sosialisme abad ke-20 seringkali tidak memiliki kecenderungan pasifis, malah memberitakan revolusi kekerasan. Pasifisme yang menentang Perang Dunia menelusuri garis keturunannya ke Barthélemy Prosper Enfantin, seorang sosialis Prancis awal dan salah satu pendiri Saint-Simonianisme. Pada tanggal 2 April 1841, dia telah mengatakan dalam sepucuk surat kepada Jenderal Saint-Cyr Hugues, diktum terkenal, menurut saya jauh lebih tidak benar untuk abad ke-19 dibandingkan civis pacem para pacem. Lalu kesimpulannya, jadi istilah civis pacem para bellum adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang, dan ditulis oleh penulis militer Romawi yang bernama Publius Flavius Vegetius Renatus. Istilah ini ditunjukkan oleh mereka yang ingin memiliki perdamaian. Mereka harus berperang demi membuat perdamaian, karena jika tidak berperang, maka tidak akan terjadi perdamaian. Publius Flavius Vegetius Renatus, beliau membuat buku-buku tentang militer dan medis. Istilah civis pacem para bellum telah membuat ide-ide ke penulis lain. Contohnya, civis bellum para pacem merencanakan perang untuk menumbuhkan perdamaian. Civis pacem para pactum, jika Anda menginginkan perdamaian, setuju untuk menjaga perdamaian. Civis pacem fac bellum, jika Anda menginginkan perdamaian, berperang. Dan yang terakhir, civis pacem para pacem, jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perdamaian. Sekian, terima kasih materi dari saya dan teman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.